penuh dengan rasa syukur dan sukacita Tuhan yang melimpah buat kita. Amin. Kasih Tuhan akan terus ada. Kita datang Amin. kepadanya Yes. hari ini. Kita mengucapkan syukur, kita membawa pujian dan Amin. segala hormat hanya bagi Tuhan. Yes. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Bawa penyembahan kita, rasa terima kasih kita untuk Yesus, Raja. Kau Tuhan yang sembuhkan
bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Membawa setiap pujian dan syukur kami hari ini dengan penuh sukacita. Kami berikan Tuhan dengan segenap hati kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu saja. Kami siap Tuhan, terima berkat-Mu hari ini. Kami siap terima kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, dan kasih kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk muji Tuhan katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Dia akan terus ada di setiap hati kita. Amin. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Mari bertepuk tangan bersama. Selalu
mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau datang Tuhan, membawa setiap kasih. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Kami berterima kasih untuk karya-Mu. Yes.
Shalom, jemaat Tuhan, halo, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, masih antusias untuk mencari Tuhan. Amin, amin. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, buat kasih dan anugerah-Mu, kesempatan yang Tuhan beri. Saatnya kami Tuhan belajar tentang firman-Mu pada hari ini. Tolong Tuhan, Engkau pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga jemaat Tuhan yang mendengar. Biar kami mengerti Tuhan, apa yang terkandung dalam firman-Mu. Berbicara Allah Roh Kudus, menguasai seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke jemaat Tuhan, sebelum kita memulai, kita angkat Alkitab kita bangkit berdiri untuk kita bacakan sesuai dengan yang ada di teks ya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya jemaat silahkan duduk. Hari ini firman Tuhan saya beri judul merindukan, mencari kekasih hati. Wah, begitu puitis ya. Merindukan, mencari kekasih hati. Ini bukan terpengaruh dengan judul sinetron, Ikatan Cinta. Wah, yang lagi boom saat ini. Bukan. Ini merindukan, mencari kekasih hati. Yuk kita buka di Kidung Agung ya. Kidung Agung pasal 3 ayat 1 dan 2. Di Kidung Agung pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini judulnya Impian Mempelai Perempuan. Saya bacakan firman Tuhan, di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia. Jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Nah, judul perikop ini adalah impian mempelai wanita terhadap mempelai laki-laki. Dan kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo di sini menggambarkan ada mempelai wanita, ada mempelai laki-laki. Kalau kita belajar di Perjanjian Baru, ya, dalam Perjanjian Baru, Kristus itu adalah mempelai laki-laki dan gereja itu adalah mempelai wanita. Jadi dalam Perjanjian Baru Kristus itu mempelai laki-laki, gereja mempelai wanita. Dan Tuhan ingin supaya mempelai wanita itu siap. Jadi waktu Tuhan nanti datang di atas awan-awan, mempelai wanita itu siap menyambut mempelai laki-laki. Nah, kita belajar dari ayat tadi dalam kata ini ya, ayat pertama. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Malam. Malam itu kalau bahasa Ibrani itu leil atau kalau bahasa Inggrisnya itu a twist, putaran atau bengkok.
Dan ini malam ini gambaran adalah orang-orang dunia saat ini yang masih suka pada kehidupan kegelapan. Yang hatinya tidak lurus, hatinya bengkok. Hanya suka hidup dalam dosa dan kegelapan. Ini pengertian malam ya. Ya saat ini dunia ini hidup. Banyak orang-orang hidup dalam dosa, dalam kegelapan. Nah, kata kucari, dikatakan tadi kucari itu ada 4 kali ditulis. Kalau 4 kali ini adalah main poinnya. Atau utama, itu atau hal penting. Kita sebagai mempelai wanita harus betul-betul cepat respon dan tanggap. Untuk apa? Terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu tidak hari ini mencari, besok tidak. Besok mencari, besok tidak. Kebetulan 2 minggu yang lalu, Pak Filipus juga berkata, firman Tuhan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan ini juga berbicara cari, rupanya mencari Tuhan itu setiap hari. Cari terus, cari. Ya. Di Yesaya 55 ayat 6 dan Mazmur 105 ayat 4 itu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Ini cari dan cari. Dan ini penting bagi kita untuk mencari Tuhan. Nah, pertanyaannya gini. Masalahnya tuh mencari Tuhan itu sekarang atau nanti? Nanti setelah apa? Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kalau mau ya cari Tuhan sekarang. Jangan nanti setelah Tuhan datang seperti pencuri baru mencari. Itu terlambat. Maka cari Tuhan. Ayo cari. Dalam bahasa Inggris, kataku cari pertama itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya, I longed for my lover. I longed for him. Jadi aku merindukan kekasihku. Aku merindukan dia, him itu laki-laki, mempelai laki-laki. Jadi mestinya apa? Ada kerinduan. Kalau jemaat Tuhan, Anda merindukan Tuhan, waktu-waktu ibadah Anda akan persiapkan dengan betul. Bukan sembarangan. Karena apa? Basicnya kerinduan. Tahu arti bahwa kalau aku ibadah, aku ingin bertemu dengan kekasihku. Ada encounter. Jadi walaupun ibadah di rumah pun sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tidak terlambat. Nah, tidak pakai daster, masih kelowor-kelowor, ibadah. Mungkin malah duduk di meja makan, sambil ngemil itu, ngemil ini. Enggak, harus siap. Waktu ibadah seperti ibadah di gereja, duduk ikuti. Itu karena apa? Ada kerinduan. Ini penting, kerinduan ini penting. Kalau udah ada kerinduan, jangan-jangan ibadah kita tiap minggu itu ibadah yang ya menurut agamawi lah. Memang kan harus ibadah. Kan nanti juga dimintain foto juga. Bukan, tapi kerinduan untuk mencari Tuhan. Kataku cari, kalau dalam bahasa Alkitab itu baukas. Ya, kalau jemaat Tuhan suka buka-buka di Alkitab paralel itu, nanti tahu. Ku cari ini adalah baukas. Nah sekarang bagaimana cara kita mencari Tuhan? Itu kan penting. Yang penting pertama memang ada kerinduan untuk bertemu kekasih.
jiwa, yaitu Tuhan Yesus. Ya sekalipun sampai saat hari ini Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya secara langsung dilihat mata. Belum. Tapi ini adalah proses kita untuk mencari terus. Ya. Sekarang bagaimana cara kita untuk mencari Tuhan? Poin yang pertama, bertobat. Nah ini, bertobat sebelum hari penghukuman. Jadi mesti ada pertobatan terlebih dulu. Nah, bertobat itu adalah buah pertama dalam skema multiplikasi. Bertobat dari apa? Kehidupan yang lama, yang jahat. Sebelum hari penghukuman. Karena ini kan masih masa anugerah, masih dibuka. Belum ada penghukuman. Tapi mau enggak kita datang mencari Tuhan dengan pertobatan? Kita buka di Sefanya pasal 2. Sefanya pasal 2 ya. Sefanya pasal 2. Oh ya, Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Itu judulnya seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat 3 perhatikan. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Carilah di sini sampai ditulis 3 kali. Kalau kata cari ditulis 3 kali ini adalah kata perintah yang harus dilakukan. Kalau tidak, konsekuensinya apa? Menerima hukuman. Jadi langkah pertama bertobat ya, pertobatan. Tuhan memberikan seruan untuk bertobat. Di Sefanya ini tentunya ada poin di mana waktu itu bangsa Israel atau orang Yehuda itu melakukan sesuatu yang salah. Nah apa yang salah? Sehingga sampai Tuhan berkata seruan untuk bertobat. Kita buka di Sefanya pasal 1. Sefanya pasal 1. Itu ayat 2 sampai 6 ya. Ayat 2 Sefanya pasal 1 ayat 2 sampai 6, 9 dan 12. Saya bacakan firman Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Ayat 4, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Ayat 9, aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Ayat 12, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan tidak berbuat jahat.
Jadi ada beberapa poin yang dilakukan orang-orang Yehuda dan orang Yerusalem saat itu. Ya, beberapa catatan yang bisa saya coba korek di situ. Satu, orang fasik. Rupanya ada orang fasik, orang yang tidak mau ibadah kepada Tuhan. Mungkin senangnya jalan-jalan ke tempat wisata, mall dan sebagainya. Orang fasik ini, orang yang nggak mau ibadah. Halah nggak perlu ibadah-ibadahan. Apa itu ibadah? Terus yang kedua, sisa Baal dan para imam berhala. Rupanya waktu itu juga masih ada penyembahan berhala. Dan imam-imam yang memimpin di situ. Dan Tuhan tidak suka itu. Ini yang harus disingkirkan. Baal, berhala. Nah mungkin berhala, oh saya enggak membuat berhala, tidak menyembah berhala. Segala sesuatu yang menyingkirkan Tuhan itu dianggap berhala. Atau mengalihkan perhatian kita dengan Tuhan, itu berhala. Jangan dipikir berhala itu, oh patung itu. Enggak. Ya, berhala itu. Terikat dengan apa? Itu berhala. Terus bersumpah setia kepada Tuhan dan Dewa Milkom. Nah, Dewa Milkom itu adalah dewa orang Amon. Jadi dia ibadah pada Tuhan tapi juga beribadah pada Dewa Milkom. Jadi saya katakan menduakan Tuhan. Ya ibadah ya ibadahlah. Tapi kan masih ada kepercayaan lain toh. Hal-hal lain yang bisa membuat saya untung di situ. Ini tidak mau Tuhan diduakan. Menduakan Tuhan. Terus tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan Tuhan. Nah ini loh. Kalau ada permasalahan, dia tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan Tuhan. Nah, kalau tidak menanyakan Tuhan, terus menanyakan siapa? Ya kalau sekarang mungkin paranormal, ya kan? Atau dulu pemanggil arwah, atau sebelum paranormal kan orang bilang dukun. Tahu ya dukun? Dukun itu nek udu ya rukun. Coba orang udu, orang rukun. Itu dukun. Ya tidak menanyakan Tuhan tapi mungkin juga orang berkata, oh aku bisa kok lakukan ini. Aku kan pandai, aku kan cakap. Aku enggak perlu Tuhan. Bisa juga orang-orang sombong yang tidak memerlukan Tuhan. Terus yang berikutnya, hidup dengan kekerasan dan penipuan. Hidupnya keras. Orang kalau hidupnya keras, itu orang tidak bisa dikasih tahu. Pokoknya maunya kayak begini ya itu dikerjakan. Tidak mau terima koreksi, masukan tidak mau. Pokoknya aku begini ya begini. Terus suka nipu, tukang tipu sana sini. Jangan sampai kita jemaat ini menjadi tukang tipu ya. Tidak memuliakan Tuhan. Nah ini masih ada lagi. Orang yang berkata, Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan tidak berbuat jahat. Itu di ayat 12. Itu mana Tuhan itu mana? Toh saya berbuat begini juga fine-fine aja. Saya berbuat fasik begini, ya tidak terima hukuman. Malah saya diberkati. Mana Tuhan itu mana? Dia tidak berbuat baik juga tidak berbuat jahat. Ya ini loh, orang yang enggak perlu Tuhan. Rumongso iso ya, rumongso iso. Bahasa Jawa katakan ojo dumeh, ya ojo dumeh. Dumeh iso, terus kemelinti. Ini. Yang berikutnya emas, perak, harta benda
tidak dapat menyelamatkan. Orang pikir, wah dengan harta benda banyak itu yang bisa menyelamatkan aku. Tapi di sini dikatakan emas, perak, harta benda itu tidak menyelamatkan. Firman Tuhan berkata, apa artinya engkau memiliki dunia dan seisinya tapi jiwamu binasa? Harta benda tidak bisa menyelamatkan. Nah ini yang poin yang pertama, carilah Tuhan itu bertobat sebelum hari penghukuman. Bertobat, hidup dengan rendah hati, hidup adil, dan jangan menduakan Tuhan. Beberapa poin tadi A, B, C, D, E, F, G ya. Ada orang fasik, Baal, menduakan Tuhan, tidak mencari Tuhan. Nah, yang cari siapa? Mereka yang hidup dengan kekerasan. Orang yang berkata Tuhan tidak ada. Jangan sampai ini ada dalam kehidupan kita berjemaat. Tuhan tidak suka dengan ini. Lakukan pertobatan. Ya, bertobat sebelum hari penghukuman. Itu yang poin pertama. Mencari Tuhan dengan apa? Bertobat. Yang kedua, poin yang kedua, meminta pertolongan Tuhan. Nah, ini mencari Tuhan itu meminta pertolongan Tuhan. 2 Tawarikh. Kita buka di 2 Tawarikh pasal 20. 2 Tawarikh pasal 20. Itu ayat 1 sampai 12, tapi kita baca ayat 1 sampai dengan 4 saja ya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, di ayat 3 dan 4 tadi, mencari Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Bani Amon dan Bani Moab ini dan sepasukan orang Meonim ini bersatu menyerang Raja Yosafat. Ini 3 kekuatan melawan 1 kekuatan. Dan Yosafat menjadi takut. Kalau kita lihat ya kehidupan Yosafat. Ini Yosafat ini orang yang dikasih Tuhan loh. Orang yang meninggalkan Baal-Baal. Ya. Coba kalau kita baca di 2 Tawarikh pasal 17. 2 Tawarikh pasal 17 ayat 3 sampai 5. Ini biar tahu ya keadaan Yosafat waktu itu keadaannya gimana. Ayat 3, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Oh, ini Tuhan menyertai Yosafat loh. Mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Terus yang keempat, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti apa? Israel. Di ayat 5, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Bahkan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dan kehidupan Yosafat ini adalah, Yosafat ini hidup benar. Dia taat, dia disertai Tuhan. Bahkan kerajaannya dikokohkan oleh Tuhan. Ini Yosafat ini loh. Kan sudah enak kan? Hidup benar, disertai Tuhan, dikokohkan. Bahkan dilihat lagi,
kalau dibaca 2 Tawari 17, 2 Tawari 17 itu ayat 7 dan 9 ya. 2 Tawari 17 ayat 7 dan 9. Pada tahun ketiga pemerintahnya ia mengutus beberapa pembesarnya, yaitu Ben-Hasil, Obadya, Zakaria, Natanael dan Mika untuk apa? Mengajar di kota-kota Yehuda. Ayat 9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan, serta mengelilingi semua kota di Yehuda sampai mengajar rakyat. Loh, ini dia punya ide pemuritan. Sampai mengutus pembesar-pembesar tadi. Supaya apa? Yehuda diajarkan kitab Taurat. Ini luar biasa loh. Hidupnya sudah enak ini. Bahkan kerajaan di sekeliling Yehuda itu pada takut untuk apa? Menyerang Yosafat. Nah, saya katakan ini Yosafat tuh hidup di zona nyaman. Tapi saya katakan ya, hidup di zona nyaman itu perlu waspada. Apa? Karena ada musuh-musuh yang siap menyerang. Dan tetap memerlukan pertolongan Tuhan. Sekalipun Tuhan itu sudah beserta, kerajaannya sudah dikokohkan. Perlu waspada. Ya, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saya yakin ada musuh-musuh yang akan menyerang. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai wah sudah enak kok. Semua berjalan lancar, saya diberkati Tuhan. Hati-hati. Perlu waspada. Dan tetap memerlukan pertolongan Tuhan. Yosafat ini walaupun hidup di zona nyaman, tapi tiba-tiba ada serangan tadi. Wah, ketakutan dia. Terus apa yang dilakukan Yosafat ini? Yosafat takut. Dalam situasi ketakutan ia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Dengan cara berpuasa. Seluruh Yehuda suruh berpuasa loh. Berpuasa ini kan satu komitmen benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang berpuasa itu begitu ya, merendahkan diri betul di hadapan Tuhan. Terus dia berkata, dia berseru dan berkata, kami tidak mempunyai kekuatan, bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu, tuju padamu. Itu ayat 12. Jadi kalau Yosafat tadi dari serangan musuh tadi, orang Moab dan Bani Amon dan orang-orang Meunim, kalau dia memakai cara dunia atau strategi dunia, habis sudah. Mungkin riwayat Yosafat hanya sampai di situ. Tapi dalam ketakutan Yosafat berseru, memohon kepada Tuhan. Tuhan yang tolong. Harapan satu-satunya Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Seringkali kalau kita tuh kan itu loh, ada ini dia punya kedudukan tinggi di sini. Mungkin kalau masalah dengan kepolisian, oh dia itu di Polda, dia pangkatnya ini Kapolda. Mungkin kita berharap pada manusia. Tapi Yosafat ini tidak. Yosafat ini mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Dan satu lagi, Yosafat ini membentuk tim pujian. Tim pujian itu untuk menghadirkan Tuhan. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ada sesuatu yang baru di sini. Yosafat itu kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya Yahweh yang menghakimi.
Jadi semua itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menghakimi. Kalau aku ada musuh, aku ada kesalahan Tuhan, aku ampuni ya Tuhan. Aku menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kalau musuh mau menyerang aku, Tuhan, Engkau Yahweh yang menghakimi. Jadi semua diserahkan pada Tuhan. Dan hasilnya di 2 Tawari 20. Hasil dia minta pertolongan dari Tuhan. Itu 2 Tawari pasal 20 ayat 21 sampai dengan 24. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Nah ini loh, membentuk satu tim pujian untuk menghadirkan Tuhan dalam peperangan. Kalau orang perang dalam strategi dunia, tidak ada perang kok suruh nyanyi-nyanyi, suruh cari penyanyi-penyanyi memuji Tuhan bersorak-sorai. Kalau di dunia ya konangan dulu ditembak. Tapi ini dalam Tuhan beda. Dan apa yang Tuhan lakukan di sini? Tuhan itu melakukan penghadangan loh. Ini hebatnya Tuhan ini di sini. Tuhan sendiri yang melakukan penghadangan sehingga mereka itu saling membunuh. Dan hasilnya apa? Itu Tuhan yang berperang. Yosafat tidak berperang. Tapi musuh saling membunuh sehingga mereka itu binasa semua. Dan Yosafat dan orang-orang Yehuda itu tinggal menjara. Nah itu loh. Ada puji-pujian, ada hadirat Tuhan. Dan Tuhan berperang. Ini Yosafat ini kalau minta pertolongan Tuhan dengan betul, dengan berpuasa pada pengakuan ya, pengakuan yang tidak mungkin, tidak bisa aku melakukan. Tuhan ini terlalu besar, tidak bisa. Disitulah letak pasrah kita kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan. Dan Tuhan yang berperang. Luar biasa ya. Tuhan yang berperang. Mencari Tuhan, itu meminta pertolongan Tuhan yang poin yang kedua. Yang pertama tadi bertobat sebelum hari penghukuman. Yang kedua mencari Tuhan itu minta pertolongan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, minta pertolongan Tuhan. Dan kita perlu waspada loh hidup di zona nyaman tadi. Karena musuh atau iblis itu seperti singa yang mengaum. Nah kita mesti hati-hati. Makanya kita setiap saat perlu Tuhan. Makanya kalau pagi ini pagi-pagi itu kami berdoa dengan keluarga itu. Kami minta betul penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena menit-menit berikutnya kami tidak tahu apa yang terjadi. Ya, ini yang perlu dilakukan. Mencari Tuhan. Pertolongan Tuhan itu adalah kebutuhan kehidupan kita. Tetapi pendidikan dari Tuhan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Ya, ada cara-cara Tuhan mendidik kita untuk berperang dengan cara apa? Pujian.
Itu pendidikan yang Tuhan berikan kepada Yosafat. Oh, kalau berperang cara Tuhan begini ya. Itu untuk meningkatkan kualitas iman Yosafat. Oh, Tuhan ternyata berperang ganti kami. Semua musuh dihadang, dibinasakan. Kami tidak berperang. Itu ada kuasa Tuhan. Ya, bersyukur. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, jemaat Tuhan, saya punya pengalaman ya, minta pertolongan Tuhan itu. Saya kan punya rumah di Puri Gedawang ya. Itu rumah itu sudah ada sertifikatnya. Cuman sertifikatnya itu ditulis di situ HGB, hak guna bangunan. Dan itu selesai pada tahun 2025. Dan kami harus memperpanjang kan. Terus saya pikir lah kalau daripada diperpanjang lebih baik haknya ditingkatkan menjadi HM atau hak milik. Sehingga ini menjadi hak milik. Otomatis kalau misalkan suatu saat dijual kan nilainya lebih tinggi. Nah, kami urus itu. Saya coba mengurus sendiri ke BPN ya. Badan Pertanahan Nasional. Saya urus ke sana, persyaratannya apa saja saya datang ke sana. Oke, saya lengkapi semua. Kami masukkan kembali berkas-berkas itu. Dan dari BPN ngomong, Pak nanti 3 minggu atau 1 bulan maksimal akan ada hasilnya. Ya, kami tunggu. Tunggu. Sebelum 1 bulan dari BPN keluar surat. Pak tolong sertifikatnya diambil Pak. Kami tidak bisa meneruskan dari HGB ke HM. Loh, saya kaget, wah ini ada apa ini? Saya datang ini ada apa Pak? Ini ada kasus blokir Pak. Loh, kasus blokir? Ya kan sudah ada sertifikatnya. Iya, tanah di daerah Gedawang itu karena waktu itu developernya kasus Pak. Waduh, saya baru tahu itu. Padahal sertifikat in my hand ada di tangan saya. Tapi kan HGB ya. Terus gimana ini Pak? Saya harus ngurus ke kejaksaan. Wah, kejaksaan. Ya karena ini kebutuhan untuk saya meningkatkan dari HGB ke HM, saya langsung ke kejaksaan, saya urus ke kejaksaan. Dan saya kagetnya, Pak ini bagaimana Pak dengan ada seperti ini? Wah Bapak harus cari menghadap ke pidana khusus. Wah pitsus, lah kok pidana ini kasusnya ternyata kasus pidana yang saya hadapi. Wah ya saya tambah takut loh ya. Lah saya itu melakukan apa kok kena kasus pidana ini? Saya hadapin ini. Nah, sendiri saya datang. Terus dari situ ngomong, oh ini harus dibuka blokir Pak. Bagaimana caranya? Buat surat ini. Oke, semua saya sertakan. Terus dia ngomong, Pak persyaratannya kurang 1. Apa? Bukti lunas rumah Bapak. Nah ternyata itu tidak bisa saya lampirkan. Bahwa rumah saya sudah lunas. Karena waktu itu saya kreditnya melalui apa? Melalui developer. Dan tidak kena bunga. Karena saya tidak mau kredit dengan bank. Itu kan harga misalkan 100 juta kan bisa menjadi berapa ratus. Itu melalui developer dan detail, oh oke. Tapi developernya sudah bangkrut. Developernya itu nakal. Karena apa? Digandakan atau sertifikatnya digandakan atau gimana gitu. Sehingga kasus pidana orang yang di developer itu masuk penjara. Terus lah ini saya tidak bisa, tidak punya surat bukti itu. Karena sudah lebih dari 20 tahun. Wah ini gimana nih? Gimana Pak? Iya ini harus ada Pak. Saya cari-cari tetap enggak ada. Saya bingung. Saya tuh sempat stres. Nah ini kalau enggak ada ya piye ini? Jalan satu-satunya saya minta pertolongan Tuhan. Saya datang, Tuhan tolong Tuhan. Ini seperti ini. Nah, Tuhan tidak ngasih jalan kamu harus ini, harus ini, enggak.
Ya kenyataannya harus dihadapi orang itu. Dan saya doakan orang itu. Namanya Pak Tri waktu itu. Saya berdoa, Tuhan berkati Pak Tri Tuhan dengan roh hikmat, akal budi, roh pewahyuan yang luar biasa. Engkau mengasihi dia Tuhan. Wah, saya doakan terus, saya berkati mereka. Saya datang lagi. Gimana Pak? Enggak bisa Pak, ini harus ada surat bukti pelunasan. Oh saya ingat, oh iya dulu waktu pelunasan itu kan saya ke notaris. Tak cari notarisnya, iya. Saya cari notarisnya itu. Saya cari di daerah Puri Anjasmoro, ternyata notarisnya sudah mati. Wah lah ini piye ini buktinya, minta tolong notarisnya sudah mati. Terus akhirnya apa? Ya sudah saya kembali. Saya ngomong lagi sama Pak Tri, gimana Pak? Saya doakan terus. Suatu saat mentok terus Pak, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam mentok itu, tahu-tahu dia ngomong gitu. Ya sudah gini aja Pak, Bapak ke RT RW, ke kelurahan kecamatan minta surat bahwa rumah Bapak ini sudah lunas dan tidak ada kaitannya dengan bank. Piutang dengan bank itu tidak ada. Wah ada kunci ini untuk masuk situ, saya urus itu. Saya waktu ke RT RW pun juga berdoa untuk lurah dan camat supaya apa? Tidak banyak pertanyaan, ini untuk apa? Bukti lunas, kan sudah ada sertifikat, kan bisa bingung. Tapi saya berdoa di situ. Saya bertemu dengan Pak Camat, bisa ngomong-ngomong, wah Pak Lurah bingung, loh kok kenal sama Pak Camat tuh. Begitu minta itu langsung digawe ki ACC. Saya langsung pulang. Pak Camat ini gimana? Oh langsung ke kecamatan di ini, ya. Saya kembali lagi besoknya, jumpai di kejaksaan Pak Tri itu. Wow, ini Pak, wah iya Pak. Di situ, oh oke. Ternyata masih mundur lagi karena apa? Di kejaksaan itu ada penggantian orang baru. Dan dikatakan, Pak ini Bapak ini, tempatnya Bapak ini kasus baru. Bagi orang baru nih Pak, pergantian. Wah masih nunggu lagi. Ya. Tapi kami tidak putus asa, kami minta pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya surat itu keluar. Dan mujizatnya, saya tidak bayar sesen pun di kejaksaan. Uang 1.000, 5.000, 50.000 tidak keluar. Dapatkan surat pembukaan blokir itu. Dan saya langsung bawa ke BPN. Ternyata di BPN juga harus buka blokir lagi. Wah kok masih ada masalah lagi. Saya ikutilah. Saya minta pertolongan Tuhan. Dan waktu itu kan Agustus ya, sampai akhirnya Desember keluar sertifikat atas nama saya dengan posisi tidak HGB tapi HM. Blokir semua dibuka, di kejaksaan dibuka, di BPN dibuka. Wah saya mengatakan, wah terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menolong aku Tuhan. Dalam kesesakanku, Engkau tolong Tuhan. Kalau aku tidak berharap pada Engkau, tidak mungkin. Dan itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita tutup ya, sebagai penutupnya, di Kidung Agung pasal 3 ayat 1 dan 2. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia. Jantung hatiku ku cari tetapi tak kutemui dia. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mencari Tuhan itu tidak hanya hari ini mencari, besok tidak. Mencari Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Cari terus sampai nanti Tuhan itu datang. Terus syarat untuk datang mencari Tuhan itu dengan satu, bertobat. Ya, bertobat sebelum hari penghukuman. Terus yang kedua, minta pertolongan Tuhan. Itu poin-poin yang mestinya kita saat ini belajar ya. Kalaupun kita hidup di zona nyaman, hati-hati. Musuh bisa sewaktu-waktu datang seperti Yosafat tadi.
Hidup dalam zona nyaman, hati-hati, harus waspada. Ya, kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak, semua yang sudah kami persiapkan, kami sampaikan ke hadapan jemaat Tuhan, dan kami menerima itu sebagai firman-Mu Tuhan. Kami harus mencari Engkau terus menerus, dari sehari ke sehari terus Tuhan. Dan kami mencari Engkau, kami harus bertobat dari cara hidup kami yang lama. Tetap mencari Engkau. Dan kami meminta pertolongan Tuhan itu ada disertai. Ada penyertaan Tuhan bagi kami. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk meminta pertolongan-Mu. Dan Engkau memberikan pendidikan bagi kami hal-hal yang baru yang harus kami hadapi Tuhan. Engkau Allah Ebenezer yang tetap menolong kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami. Kami mau memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memelihara hidup setiap kami. Dan Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir. Oleh sebab itu, kita harus tetap taat protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker. Untuk saat ini dianjurkan memakai double masker, yaitu masker medis dan masker kain. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling utama, hidup berlindung melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang isoman, jangan patah semangat. Nikmati hari-hari, jam-jam untuk menyanyi, berdoa, menyembah, dan baca Alkitab. Dekat melekat kepada Tuhan. Kami semua mendoakan segera sembuh, kuat, sehat, pulih, dan dapat beraktivitas lagi. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut doa Kamis dan komsel. Ayo semangat, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Yang keempat, hari Rabu ada PKW pukul 17 melalui Zoom. Tanya jawab Alkitab. Buat ibu-ibu atau kaum wanita baik Banyumanik maupun Bukit Sari diundang untuk bergabung. Link Zoom akan dibagikan oleh Ibu Ana Haka. Yang kelima, hari Kamis doa multiplikasi pukul 19, ikuti dari rumah masing-masing. Para PKS harap menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. WL Root
firman Tuhan Bapak Mandala. Yang keenam, Jumat Komsel. S3-nya sampai bulan September multiplikasi. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording. Dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani di nomor rekening 009 156 5918. Yang kedelapan, sebentar jam 9.45 ada ibadah anak melalui Zoom. Mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan dan mendukung anak-anak untuk mengikutinya. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat yang kudus dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun.
Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Shalom.